Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, saya mengundang kita untuk membaca sabda Tuhan dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Menjua-jua. Puji Tuhan, saya bisa bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini membersamai ibadah kita yang kedua. Sebelum lebih lanjut masuk ke dalam renungan kita, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Johan. Saya saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan, atau singkatnya KKC begitu ya, di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Di bidang ini kami berkarya di karya-karya lintas agama, kemudian juga terkait isu lingkungan dan juga terkait dengan isu kesehatan. Pada sore ini saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa sebagai pendeta, saya adalah pendeta jemaat di Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur. Jadi kalau ini ada di barat dan gereja kami ada di sebelah timur. Jadi saya menyeberang Jakarta tadi dari timur ke barat. Dan meskipun gereja kami bernama Gereja Kristen Jawa, tapi sesungguhnya tidak semua warga jemaatnya orang-orang Jawa. Macam-macam di sana, ada orang Batak, ada orang ada Toba, ada Karo, juga ada dari Sunda, ada dari Timor dan lain sebagainya. Di umat kami ada juga dari marga Sitepu dan ada dari Sembiring Karo juga ya, ada Sembiring juga. Bahkan di kepengurusan majelis yang lalu, bendahara GKJ Bekasi Timur adalah seorang ibu dari marga Sitepu. Iya, jadi kami Bhinneka Tunggal Ika meskipun namanya Gereja Kristen Jawa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini kita membicarakan satu tema, membawa anak beribadah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada tema ini? Ya kan? Bukankah ini sesuatu yang biasa kita lakukan? Iya toh? Membawa anak beribadah itu kan sesuatu yang biasa kita lakukan. Tidak mungkin Bapak Ibu punya anak lalu pada hari Minggu tidak membawa anaknya beribadah. Pasti Bapak Ibu membawa anaknya beribadah. Nah, karena itu kenapa tema ini kemudian diangkat pada ibadah sore ini? Tentu ada maksud tertentu, ada pemaknaan tertentu yang bukan sekedar mau bicara soal membawa anak ke gereja untuk beribadah.
Saudara-saudara, perkenankan saya untuk mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang ayah yang setiap hari Minggu selalu membawa anak-anaknya ke gereja. Ayah dan ibu membawa anak-anaknya ke gereja. Dan ini berlangsung setiap hari Minggu, jadi mereka rajin ke gereja. Namun yang menarik adalah sering sekali di sepanjang perjalanan menuju ke gereja maupun sepulang dari gereja, sang ayah itu selalu saja mengeluh tentang apa yang mereka alami. Ketika mereka mau ke gereja, sang ayah mengeluh melihat lalu lintas yang padat, lalu lintas yang macet, lalu dia selalu mengeluh di perjalanan. Dia mengeluh, bahkan ketika mau berangkat juga dia mengeluh tentang istrinya yang lama sekali berdandan. Dia mengeluh tentang anak-anaknya yang kalau mau ke gereja mandi dan bersiap-siapnya ogah-ogahan. Bahkan ketika sudah di gereja mengikuti ibadah, sepulang dari gereja, dalam perjalanan pulang pun dia selalu sering kali mengeluh. AC di gereja kurang dingin, penerangannya kurang terang, Bapak liturgosnya itu kurang mantap, bicaranya kurang jelas, Bapak pendetanya pun khotbahnya tidak lucu, begitu. Dia selalu saja mengeluh, selalu ada bahan yang dikeluhkan di depan anak-anaknya. Nah, singkat cerita, ketika anak-anaknya dewasa, ketika bertumbuh menjadi remaja, anak-anaknya pun mulai terlihat ogah-ogahan ke gereja, mulai terlihat malas ke gereja. Lalu sang ayah pun dengan marah mengatakan kepada anak-anaknya, kalian ini sekarang sudah besar, kenapa semakin besar kalian justru semakin malas ke gereja? Kenapa kalian ogah-ogahan ke gereja? Lalu salah seorang anaknya berkata kepada sang ayah begini, Papa memang selalu membawa kami ke gereja. Tapi yang Papa tunjukkan kepada kami bukanlah bahwa Papa mengasihi gereja. Yang Papa tunjukkan kepada kami bukan Papa mengasihi Tuhan. Yang Papa tunjukkan kepada kami hanya mengeluh, dan mengeluh. Sehingga kami selalu pergi ke gereja dengan mendengarkan keluhan Papa. Dan kami menjadi tidak nyaman berangkat ke gereja. Saudara, perkataan sang anak itu menyadarkan sang ayah bahwa ternyata membawa anak beribadah bukan sekedar membawa anak dari satu titik yang disebut sebagai rumah ke satu titik yang disebut sebagai gedung gereja. Membawa anak beribadah bukan sekedar membawa anak dari sini ke sana. Tapi membawa anak beribadah adalah membawa anak untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan bagaimana seorang anak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau orang tuanya sendiri selalu menunjukkan keluhan dan tidak pernah terlihat mencintai gereja, apalagi mencintai Tuhannya. Saudara, kita tahu bahwa anak-anak lebih banyak belajar dari teladan orang tua daripada dari instruksi-instruksi yang diberikan oleh orang tua. Kalau kita ingin anak kita punya pergaulan yang baik, maka tentu saja yang harus dilakukan adalah orang tuanya juga punya pergaulan yang baik. Kalau kita tidak mau anak-anak kita tidak merokok, tadi saya dengar gereja mau jadi kawasan bebas rokok ya. Bebas rokok tuh bukan bebas merokok kan? Bebas rokok. Bebas secara lebih khusus bebas asap rokok ini. Iya. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita merokok, maka orang tua pun juga harus tidak merokok. Jangan kita menyuruh anak-anak kita, kamu gak boleh merokok sementara kita sendiri balbul kalau orang bilang ya. Selalu kalau ibadah bahkan keluar sebentar begitu untuk sebat katanya.
Bagaimana kita ingin anak-anak kita untuk bisa menikmati kehidupan atau menikmati kebersamaan di gereja kalau orang tuanya juga tidak nyaman berada atau tidak menikmati kebersamaan, tidak menikmati persekutuan, tidak ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari keluarga Elkana. Kita belajar bagaimana iman diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar, kita mau meneladani Bapak Elkana. Tapi tentu saja saya mau katakan bahwa Bapak Elkana ini juga manusia ya, bukan malaikat toh. Sehingga kalau kita pelajari sesuatu dari Elkana, yang kita pelajari bukan yang ada di ayat 2. Apa yang ada di ayat 2? Apa tadi ayat 2 dikatakan sana? Ia mempunyai 2 istri. Bukan ini yang mau kita teladani dari Bapak Elkana ya. Yang mau kita pelajari adalah yang ada di ayat 3. Ya, jadi ayat 2-nya sementara kita simpan dulu ya, karena itu budaya zaman dulu ya. Budaya zaman dulu orang boleh bisa punya istri lebih dari satu. Jadi jangan nanti pulang Bapak bilang ke istri, hari ini dengar apa dari Pak Pendeta? Oh, kita belajar tentang Elkana. Apa yang dipelajari? Oh, Elkana itu punya 2 istri. Bukan itu, tapi mau belajar dari ayat 3. Ayat 3 dikatakan di sana, tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Saudara, kalau dikatakan dengan gaya seperti ini dalam Alkitab, dikatakan pergi dari kotanya, maka itu berarti perjalanannya tidak singkat. Itu berarti ada effort, ada upaya untuk pergi ke Silo dari rumahnya, dan itu memakan waktu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Elkana seorang bapak, seorang suami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan kegiatan sesekali, beribadah bukan kalau kepingin saja, beribadah bukan hanya kalau pengkhotbahnya lucu atau bagus saja. Pengkhotbah bukan hanya kalau song leadernya gagah dan cantik saja, tetapi beribadah karena memang merasakan keterpanggilan untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian ayat ini mau mengatakan saudara bahwa beribadah sudah menjadi budaya keluarga Elkana. Mereka datang setiap tahun bersama-sama dengan setia, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara terkasih, kondisi ini menunjukkan bahwa Bapak Elkana memang benar-benar sungguh-sungguh dalam membawa keluarganya, membawa anaknya, istrinya untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar sebagai sebuah ritual, bukan sekedar sebagai sebuah rutinitas, tapi sebuah panggilan rohani, menjadi budaya yang sudah mendarah daging dalam dirinya, menjadi budaya yang mungkin sama kentalnya dengan budaya mereka sebagai seorang Yahudi. Kalau saya paham bahwa Karo juga punya budaya yang sangat kuat ya, dan terkadang ada perjumpaan, ada pertemuan antara budaya Karo dengan budaya Kristen. Yang mana yang lebih kuat, Bapak Ibu? Saya mau tanya, saya nggak tahu yang mana yang lebih kuat, budaya Karonya atau budaya Kristennya. Dua-duanya ya, masing-masing punya tempat ya. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa budaya Karo ini punya sesuatu yang indah yang tidak dimiliki oleh orang Jawa. Saya orang Jawa, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang Jawa, yaitu orang Jawa tidak punya marga. Jadi kalau nama saya di belakang nama saya itu ada nama Kristantara, percayalah saudara, itu bukan marga ya. Orang Jawa tidak punya marga, tapi orang Karo punya yang disebut sebagai marga silima. Di sana ada karo-karo, ada ginting, apalagi sembiring, tarigan, perangin-angin, ya kan? Di Jawa tidak ada marganya, mungkin ada marga Jawa kali ya. Dan kita selalu mengajarkan kepada anak kita tentang budaya Karo kan, tentang budaya kita. Mereka juga diajarkan untuk mengenal
apa kalau orang Toba bilang Marta Rombo begitu ya. Kalau di Karo apa? Tutur. Diajari itu supaya mereka mengenal relasinya dengan keluarga. Mereka diajari supaya mereka tahu siapa saudaranya, siapa saudara dekatnya dan saudara jauhnya dan lain sebagainya. Dan itu semua kenapa kita ajarkan kepada anak-anak? Karena kita tidak ingin anak-anak kita kehilangan identitas budayanya. Nah saudara, kalau identitas budaya saja kita jaga dengan sungguh-sungguh, bukankah identitas sebagai anak Allah juga lebih sungguh-sungguh lagi semestinya kita ajarkan? Kalau marga kita menunjukkan berasal dari keluarga mana kita, tetapi iman kepada Kristus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang terpenting memang mengajarkan kepada anak kita untuk mengatakan aku karo-karo, aku ginting, aku tarigan, aku sembiring, aku perangin-angin, tapi juga sama pentingnya supaya mereka bisa mengatakan aku anak Allah. Amin saudara. Aku pengikut Kristus. Sahabat-sahabat terkasih, perhatikan bahwa dalam bacaan kita hari ini kita hanya membaca sampai ayat yang keempat. Dan itu berarti Samuel bahkan belum lahir. Karena anak dari ibu Hana adalah Samuel ya. Setelah sekian lama tidak punya anak, maka kemudian ibu Hana punya anak yang bernama Samuel dan kemudian diserahkan kepada Imam Eli. Itu artinya apa saudara? Sebelum Samuel mengenal Tuhan, dia sudah lebih dulu memiliki setting keluarga, memiliki lingkungan keluarga yang terbiasa berbakti dan menyembah Tuhan. Dan disitulah langkah pertama, disitulah langkah nomor satu bagi Samuel ketika kelak dia lahir. Di sanalah imannya dibentuk. Iman tidak dibentuk di sekolah minggu, saudara. Bukan itu yang pertama. Ya, anak-anak kita memang belajar di sekolah minggu. Di GBKP juga disebut sekolah minggu juga kah? Sama ya. Perhatikan nih saudara, anak kita belajar tentang Tuhan bukan pertama-tama di sekolah minggu. Tapi di mana? Di mana iman mereka mulai? Di rumah. Di rumah. Iman anak kita dimulai dari rumah. Dan bagaimana anak kita belajar tentang imannya tentu bukan berarti kemudian si bapak harus berkhotbah seperti pendeta di atas mimbar di rumah gitu ya. Lalu kita beli mimbar di rumah, lalu bapak setiap malam berkhotbah di sana, ibu jadi liturgos, lalu anak-anak mengumpulkan persembahan. Bukan begitu. Tapi anak bertumbuh imannya dalam rumah ketika dia memperhatikan bagaimana ayahnya berdoa, bagaimana sang ibu membacakan Alkitab, membacakan cerita-cerita dalam Alkitab. Mereka juga belajar bagaimana ayah dan ibu saling mengasihi, saling setia, saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Mereka memperhatikan bagaimana orang tua mereka memperlakukan sesama di sekitar mereka. Dan mereka melihat apakah orang tuanya adalah orang tua yang setia beribadah. Karena itu kalau yang diperlihatkan oleh orang tua, oleh suami istri adalah setiap hari selalu berantem, selalu berkelahi, selalu berselisih, nggak ada habisnya. Bahkan hal-hal kecil pun dipersoalkan, dipertentangkan. Hal kecil jadi bahan berantem begitu. Bagaimana anak akan belajar untuk bertumbuh imannya? Ingat, iman anak pertama-tama tidak dimulai di sekolah minggu, tetapi di rumah. Kalau anak dalam budaya kita ajari untuk menghormati orang-orang tua, para tetua, maka kita juga perlu memberi teladan kepada mereka yang baik, agar mereka melihat bagaimana orang tuanya mengasihi Tuhan, bagaimana orang tuanya hidup beribadah. Saudara-saudara terkasih, tujuan Bapak Elkana tentu bukan sekedar mengajak jalan-jalan atau healing
ke Silo. Tujuannya adalah membawa keluarganya untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita. Tujuan kita membawa anak beribadah bukan sekedar supaya mereka datang ke gedung gereja, bukan supaya mereka melihat bangunan yang megah, bukan supaya mereka merasakan ruang ibadah yang nyaman, bukan hanya sekedar mereka hadir di gereja, tetapi agar anak-anak kita bisa mengenal Yesus, bisa mengalami kasih Tuhan, dan memiliki iman yang bertahan sampai dewasa. Karena apa saudara? Karena kita sadar bahwa sebagai orang tua kita tidak selalu ada bersama dengan mereka, ya kan? Saya selalu diingatkan, saya punya 2 anak perempuan. Tadi ibu bertanya, kami punya 2 anak perempuan. Anak yang pertama sekarang sudah bekerja di Bekasi, dan anak yang baru bekerja 2 tahun kurang lebih. Lalu anak yang kedua sedang ada di Solo untuk kuliah, dan ini masuk semester yang ketiga. Saya selalu diberitahu oleh seorang sahabat saya bahwa kita itu memiliki anak hanya sampai usia 16 tahun. Kenapa begitu, saudara? Kenapa begitu? Karena ketika sudah sampai usia 16 tahun, 17 tahun, anak-anak kita sudah punya dunianya sendiri. Mereka sudah punya teman, mereka sudah punya sahabat, mereka sudah punya, bahkan mungkin sudah punya pacar. Dan yang mana yang mereka lebih dengar? Orang tua apa temannya? Dalam usia remaja yang lebih didengar adalah temannya, kan? Karena itu saya katakan tadi, kita itu hanya punya anak sampai usia 16. Itulah kesempatan kita untuk mengajar mereka, kesempatan kita untuk memberi teladan kepada mereka, kesempatan kita untuk membangun iman dan spiritualitas mereka. Karena sesudah itu mereka akan membangun dunianya sendiri, pikirannya sendiri, world view-nya sendiri, yang kita sulit untuk mengubahnya. Belum lagi kalau bicara kita semakin menua. Dan ketika kita semakin menua, tentu saja kemampuan kita untuk mengajarkan kepada anak juga semakin berkurang. Bahkan suatu hari nanti kita juga akan dipanggil Tuhan dan tidak lagi bersama dengan mereka. Karena itu sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, warisan apa yang mau kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Mungkin tidak semua dari kita punya warisan berupa rumah, kendaraan, saham, properti dan lain sebagainya untuk diwariskan ke anak kita. Tapi ada satu warisan yang sangat penting yang bisa kita wariskan kepada anak kita, yaitu kehidupan iman, spiritualitas yang dibentuk sejak kecil. Karena itu saya tertarik tadi ketika ada satu bacaan di bagian awal ibadah ini yang mengingatkan, yang merupakan nasihat Paulus kepada Timotius. Dikatakan di sana bahwa, saya bacakan saja ya, itu salah satu ayat favorit saya juga. Dari ayat 14 ya, sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Begini pesan Paulus. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini dia ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan saudara bahwa sejak kecil anak sudah seharusnya mengenal Kristus. Tantangannya zaman sekarang adalah apa? Tantangan anak-anak untuk mengenal Kristus adalah ada yang lebih menarik
daripada belajar tentang Kristus. Saya agak kaget ketika mungkin baru beberapa hari lalu atau mungkin minggu lalu, YouTube merilis satu video. Kalau Bapak Ibu mungkin, saya nggak tahu Bapak Ibu memperhatikan atau tidak, tapi YouTube sampai merilis satu video untuk mengingatkan tentang kebiasaan menonton YouTube Shorts. Ada yang perhatikan nggak? Beberapa hari lalu YouTube mengeluarkan video yang menggambarkan bahwa anak-anak perlu diajarkan untuk menguasai diri mereka dan membatasi diri mereka. Karena ketika kebiasaan scrolling nonton YouTube Shorts itu sudah mendarah daging, maka itu akan membuat anak-anak menjadi kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi dalam rentang waktu panjang. YouTube Shorts ini kan video yang hanya 2-3 menit begitu ya. Dan kalau ini yang selalu menjadi konsumsi, maka otak mereka akan terbentuk pola pembelajaran yang hanya 2-3 menit. Mereka tidak akan bisa lagi belajar dalam rentang panjang. Mereka tidak bisa lagi ke gereja mendengarkan khotbah yang mungkin 20 menit. Sudah terlalu lelah karena mereka terbiasa nonton yang hanya 3 menit. Inilah tantangan kita, saudara. Nah, kalau ada peringatan supaya anak-anak membatasi diri nonton YouTube Shorts, itu berarti orang tuanya bagaimana? Orang tuanya memberi teladan. Jangan kita ingin anak kita tidak kecanduan YouTube Shorts, tapi orang tuanya juga kecanduan begitu. Belum lagi kita bicara tentang game online, kita bicara tentang media sosial dan lain. Ada banyak di masa kini yang lebih menarik daripada pembelajaran firman Tuhan. Kesibukan setiap hari membuat hari Minggu sering jadi tidak spesial lagi. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk mewariskan iman. Sekali lagi, iman anak pertama-tama bukan dibentuk di sekolah minggu. Kalau kita sebagai orang Karo tekun mengajarkan anak kita tentang budaya kita, tentang marga kita, maka semestinya kita juga sama tekunnya mengajarkan kepada anak-anak kita tentang iman kepada Kristus. Karena iman kepada Kristus adalah warisan kekal. Karena pengenalan kepada Kristus perlu dijalani sampai akhir hayat. Saudara, marilah kita menjadi seperti Bapak Elkana yang bukan hanya membawa anak ke gereja secara fisik, tetapi membangun budaya beribadah di dalam keluarga. Dengan demikian ketika anak-anak kita dewasa nanti, mereka bukan hanya mengenal hal-hal yang mereka sukai, tetapi juga mengenal dan mengasihi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita membawa anak kita bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar ke sekolah minggu, tapi ketika kita membawa mereka ke tempat ini, kita membawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa mereka untuk mengenal Kristus, dan itu kemudian kita bawa pulang agar anak-anak pun belajar di rumah tentang Kristus Juru Selamatnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu membangun iman di dalam keluarga, dari generasi ke generasi, dari orang tua kepada anak, dan kelak anak kami juga akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Terima kasih untuk teladan dari Bapak Elkana yang tekun membangun keluarga sebagai wadah pertumbuhan iman, di mana di tengah-tengah keluarga itu kelak akan hadir seorang sosok yang besar, yaitu Samuel. Terima kasih Tuhan untuk teladan Bapak Elkana yang mengajak kami untuk mendorong kami untuk tekun beribadah di tengah keluarga, untuk tekun membawa keluarga kami bukan hanya datang dan hadir di gereja,